Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Siang-siang ini saya sempatkan untuk mereview benda hasil tarikan alam, hasil manifestasi alam. Karena kemarin tidak sempat mereview sebab banyak acara. Jadi siang ini saya sempatkan untuk mereview lagi. Semoga bisa menghibur para pemirsa, para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya, kepada para penonton. Semoga panjenengan sedaya dan keluarga panjenengan diberikan kesehatan, serta diberikan kemudahan segala urusan, dan diberikan kelancaran rezeki yang sangat luar biasa. Amin. Tadi saya sudah menjelaskan dua benda dari segi sudut pandang yang berbeda. Nanti saya ini akan menjelaskan lagi, yaitu dari sudut pandang yang berbeda juga. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya sudah mereview ini, Badar Pulau Serani, kemudian Mustika Merah Delima yang besar ini, lalu sekarang Mustika Merah Delima yang ini. Ini kalau bisa dikatakan Merah Delima ini apa ya? Kalau tetes embun masa kayak gini? Kalau tetes embun itu kan mestinya kan kayak gini, nggak kayak gini. Yeah. Nah, ini istilahnya apa? Kayak beras, Pak. Nah, mirip beras, tapi kan besar ini. Iya. Kalau beras Bentuknya itu kan kecil, ya nggak mirip beras, apa ya? Mirip vitamin. Nah, Mustika Merah Delima ini katanya khodamnya itu berasal dari makam Mbak Asmoro Kondi, Tuban. Jadi nggak tahu, saya itu diberi kenang-kenangan Mustika Merah Delima ini. Nah, mungkin di sana sudah apa ya, nggak betah atau nggak kerasan, kok kemudian ikut saya ke sini. Mustika Merah Delima yang ini lebih cenderung kepada urusan ekonomi. Jadi untuk masalah dagang, terus kemudian mencari pekerjaan, kemudian untuk pokoknya ini tentang urusan ekonomi. Baik digunakan di dunia pertanian pun bisa, digunakan di dalam dunia peternakan pun bisa. Cuma begini, nanti caranya itu nggak sama, caranya berbeda-beda. Walaupun di sisi lain, tetap yang namanya Mustika Merah Delima itu punya kekuatan perlindungan yang sangat luar biasa. Andai kan gini, ini kamu bisa tes, nanti bisa anti silet misalkan, atau anti peluru, nggak masalah. Itu memang sudah menjadi bawaannya, Merah Delima, Pak. bawaan daripada khodam Merah Delima seperti itu. Tapi dia juga punya kelebihan, yaitu tentang urusan perekonomian. Jadi semisal ini digunakan untuk sarana dagang, dagang apapun, dagang keliling, atau dagang di tempat, atau apa ya, dagang semisal online, ataupun ini bisa. Nah, ada beberapa cara. Caranya ada dengan pakai merendam ini dengan air, dikasih bunga, lalu misalkan warung, itu setelah air rendaman Mustika Merah Delima ini, kamu siramkan di depan warung, di dalam warung, terus sambil berbicara, ya Allah,
saya minta agar perantara Merah Delima ini, warung saya menjadi laris, warung saya mendapatkan rezeki yang berkah kayak gitu. Nah, itu apabila digunakan sebagai sarana untuk dagang warung. Nah, bagaimana jika digunakan untuk urusan peternakan atau untuk urusan pertanian, misalkan? Ya bisa saja. Kalau untuk urusan peternakan, caranya gimana? Nah, caranya juga ini bisa direndamkan di air, kemudian nanti airnya diminumkan, agar hewannya itu tidak mudah terkena penyakit, jadi terlindungi dari berbagai macam penyakit. Terus kemudian agar hewannya itu gemuk-gemuk, sehat. Kayak gitu. Nah, ini beberapa cara penggunaan Merah Delima yang mana punya kelebihan di dalam urusan ekonomi. Nah, semisal gini, digunakan untuk sarana pertanian bisa. Ini kamu rendam dengan air, terus air rendamannya itu yang dikasih kembang, kamu siramkan ke seluruh batas tanah yang ditanduri, yang ditanami itu. Nanti dia bisa melindungi baik dari hama tikus, dari hama wereng, kayak gitu. Itu kelebihan daripada mustika Merah Delima. Walaupun di sisi lain dia juga bisa punya kekuatan perlindungan anti santet ataupun anti peluru atau anti silet kayak gitu. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk sarana pengobatan? Tidak bisa. Apakah ini bisa digunakan untuk sarana semisal meraih jabatan? Tidak bisa. Jadi tetap ini urusannya di bidang ekonomi kecenderungannya. Jadi di dalam urusan anti siletnya, andaikan ada anti pelurunya atau anti cukurnya, itu memang sudah bawaan khodamnya tersebut. Selebihnya itu memang kelebihannya ada kelebihan skill, punya kelebihan lagi, yaitu tentang urusan ekonomi. Semisal orang itu persaingan dagang atau punya tambak, punya ternak atau itu bisa. Ini digunakan sarana bisa. Jadi nggak melulu soal tentang selalu identik kalau Merah Delima itu harus anti silet, anti peluru, anti cukur. Nah, itu karena orang awam tidak paham secara mendetail khodamnya itu seperti apa sih. Ya karena dia hanya kedoktrin oleh konten-konten yang selalu mengatakan Merah Delima itu pasti anti silet, anti cukur, anti peluru. Merah Delima itu harus bisa membuat air itu menjadi merah. Itu namanya doktrin. Buktinya nggak semua Merah Delima seperti itu. Ini makanya saya tujuan untuk edukasi tentang benda-benda mustika kayak gini itu supaya orang awam itu paham, nggak punya kesimpulan sendiri, tapi tidak ada pembuktian yang jelas. Nah, soal benda kayak gini, perawatannya ya sangat mudah. Ya, kalau kamu punya minyak misik 1 gram itu sudah bisa digunakan 1 tahun sudah bisa. Nggak perlu banyak kok. Pokoknya cukup dioles-oleskan saja. Dioles-oleskan, sering dioles-oleskan, kemudian dibacakan Fatihah, terserahlah 3 kali, 7 kali, atau 41 kali, terus kamu tiupkan, terus kamu bicara. Artinya kepada khodamnya, tetap semuanya minta kepada Allah dulu, dengan perantara khodam mustika Merah Delima. Oke,
Apakah dari sini ada yang perlu ditanyakan? Oh, tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.